Dimas berdiri membeku di ambang pintu apartemennya di kawasan Sudirman, Jakarta ketika dua petugas polisi menatapnya dengan sorot tajam sambil membaca hak-haknya. Bima pasangannya selama 3 tahun berdiri di belakang mereka dengan memar biru di pipi kiri dan lengan yang digips sementara air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Anda ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan Anda, Pak Dimas, kata polisi itu datar seolah-olah ini rutinitas biasa padahal bagi Dimas dunia seketika runtuh seperti gedung tinggi yang dihantam gempa. Dia tidak pernah menyentuh Bima dengan kasar bahkan dalam pertengkaran paling sengit sekalipun hanya pelukan hangat dan kata-kata penuh kasih yang selalu mereka bagi. Bagaimana bisa ini terjadi? Dimas merasa napasnya tersengal saat borgol dingin menyentuh pergelangan tangannya dan tetangga mulai mengintip dari balik pintu. Di dalam mobil polisi yang melaju menuju kantor polisi terdekat, pikiran Dimas berputar-putar mengingat malam sebelumnya ketika Bima pulang larut dengan wajah tegang tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mereka bertemu 3 tahun lalu di sebuah kai kecil di Kemang. Dimas sebagai desainer Grace Relance dan Bima guru Diang pemalu. Cinta mereka tumbuh pelan-pelan dalam diam karena Indonesia bukan tempat mudah untuk pria seperti mereka. Keluarga Dimas di Bandung masih berharap dia menikah dengan gadis baik-baik sementara orang tua Bima di Surabaya sering menekan soal jodoh perempuan. Mereka menyembunyikan hubungan ini dengan baik, bertemu di apartemen ini, berbagi makan malam sederhana dan mimpi-mimpi kecil tentang masa depan yang mungkin suatu hari bisa terbuka. Tapi sekarang semuanya hancur. Di ruang interogasi kantor polisi, Dimas duduk sendirian, tangannya masih terborgol sementara seorang inspektur bertanya berulang kali, "Kenapa Anda memukul dia, Pak? Ada saksi dan laporan medis." Dimas hanya menggeleng lemah, "Saya tidak pernah, Pak. Saya mencintainya." Malam itu di sel tahanan dingin, Dimas menangis diam-diam memikirkan bagaimana Bima bisa melakukan ini. Apakah ada orang ketiga? Apakah tekanan keluarga membuat Bima panik? Ponselnya disita tapi ingatan tentang pesan terakhir Bima, "Ma sayang, aku tidak kuat lagi," terus bergema. Pagi harinya pengacara yang disewa teman kerjanya datang membawa berita buruk bahwa berita ini sudah bocor di grup keluarga besar. Ibu Dimas menelepon histeris, "Anakku, apa benar kamu seperti itu? Kamu bikin malu keluarga." Dimas merasa hatinya hancur berkeping-keping tapi dia tahu dia harus bertahan. Penyelidikan baru dimulai dan dia berjanji dalam hati akan mencari kebenaran meski harus mengorbankan segalanya termasuk identitas yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Di luar sana Bima duduk di ruang tunggu rumah sakit memegang laporan medis dengan tangan gemetar memikirkan apa yang telah dia lakukan dan mengapa kebohongan ini dimulai. Hari kedua penahanan, Dimas ditemani pengacaranya yang bernama Pak Andi, seorang pria parubaya yang sabar mendengarkan cerita panjang tentang hubungan mereka. "Kita harus buktikan ini itnah total," kata Pak Andi sambil mencatat setiap detail. Dimas menceritakan semuanya mulai dari pertemuan pertama di kai hingga malam-malam mereka menghabiskan waktu di apartemen sambil menonton film lama dan membahas buku. Tidak pernah ada kekerasan, hanya kadang-kadang perdebatan kecil tentang masa depan seperti apakah mereka harus pindah ke luar negeri untuk hidup bebas. Sementara itu di rumah sakit Bima bertemu dengan kakaknya yang datang dari Surabaya, wajahnya merah padam karena marah. "Kamu gila, Bima. Melapor polisi tentang kekerasan tapi sekarang polisi mulai curiga ada yang tidak beres dengan laporanmu." Bima menunduk, tidak berani menatap mata kakaknya yang selalu menekannya untuk menikah dengan tetangga mereka yang perempuan. Tekanan itu yang membuat Bima panik malam itu.
Dia ingat bagaimana dia pulang dari pertemuan keluarga di mana orang tuanya mengancam memutus hubungan jika dia tidak berubah. Dalam keputusasaan Bima memukul dirinya sendiri di cermin kamar mandi lalu menelepon polisi dengan cerita palsu. Tapi sekarang penyesalan mulai menggerogotinya terutama saat dia melihat Otto Dimas di berita online yang menyebut desainer Grace ditangkap kasus sesama jenis. Teman-teman Dimas di kantor mulai ramai membicarakan hal itu, beberapa mendukung tapi banyak yang menjauh karena takut dicap sama. Satu teman dekatnya Rian datang ke kantor polisi membawa makanan dan berkata, "Aku tahu kamu tidak mungkin lakukan itu Dim, kita harus lawan ini bersama." Rian adalah satu-satunya yang tahu rahasia Dimas dan Bima sejak awal. Di ruang interogasi kedua polisi menunjukkan bukti Otto memar Bima dan rekaman panggilan darurat. Dimas tetap tenang diperiksa cit apartemen Pak. Malam itu saya tidak ada di rumah sampai jam 10. Polisi mulai memeriksa rekaman itu dan menemukan sesuatu yang aneh. Bima sendirian di apartemen memukul dinding dengan tinjunya sendiri. Dimas belum tahu tapi benih kebenaran mulai tumbuh. Malam harinya Dimas berdoa dalam hati memohon kekuatan untuk menghadapi keluarganya yang besok akan datang dari Bandung. Ibu dan ayahnya sudah di perjalanan naik kereta dan dia tahu percakapan itu akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Sementara Bima di kamar hotel murah yang disewa kakaknya menangis tersedu-sedu menelepon Dimas tapi ponselnya masih disita. "Aku mencintaimu Dimas, makan aku," bisiknya pada kegelapan. Penyelidikan memasuki hari ketiga dan semakin banyak saksi yang dipanggil termasuk tetangga yang melihat Bima pulang dengan wajah aneh malam itu. Dimas mulai merasakan sedikit harapan tapi dia juga sadar bahwa kebenaran ini bisa menghancurkan keluarga Bima dan membuat hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Di tengah malam di sel tahanan Dimas menulis surat di kertas kecil yang diberikan pengacara, "Bima, apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu. Kita akan lewati ini bersama." Kedatangan keluarga Dimas di kantor polisi seperti badai yang tidak terduga. Ibu Dimas menangis histeris sambil memeluk anaknya melalui jeruji, "Anakku, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kami tetap sayang kamu tapi ini terlalu berat." Ayahnya lebih diam tapi matanya penuh kekecewaan, "Kamu bikin nama keluarga tercemar Dimas. Apa kata tetangga di kampung?" Dimas merasa hatinya seperti diremas tapi untuk pertama kali dia berani mengakui di ibu ayah, "Aku mencintai Bima. Dia bukan perempuan tapi dia orang yang membuat aku bahagia." Pengakuan itu seperti bom yang meledak di ruangan tapi anehnya orang tuanya tidak marah sebesar yang dia bayangkan. Mereka hanya diam dan memeluknya lebih erat. Sementara itu polisi memanggil Bima untuk klarifikasi kedua. Di ruangan itu Bima akhirnya menangis tersedu-sedu dan menceritakan semuanya, tekanan dari keluarganya yang menemukan chat romantis di ponselnya, ancaman untuk dikirim ke desa dan paksaan menikah dengan sepupu jauh. "Saya panik Pak. Saya memukul diri sendiri lalu melapor polisi supaya keluarga percaya bahwa Dimas jahat dan saya harus putus." Polisi mencatat setiap kata dan mulai memerikasi dengan bukti medis yang menunjukkan memar tidak konsisten dengan pukulan orang lain. Dimas yang sedang di sel menerima kabar dari pengacara, "Kita hampir menang Nak. Bukti semakin kuat." Tapi kabar itu datang bersamaan dengan kunjungan Rian, teman Dimas yang selama ini diam-diam iri dengan hubungan mereka. Rian mengaku di depan polisi bahwa dia yang mendorong Bima untuk melapor karena ingin Dimas bebas dari hubungan terlarang ini. Pengkhianatan itu menusuk hati Dimas lebih dalam daripada tuduhan kekerasan. "Kenapa Rian? Aku menganggapmu saudara.
Rian hanya menunduk. Aku takut kamu akan menderita di masyarakat ini, Dimi. Konfrontasi di ruang tunggu kantor polisi berlangsung tegang. Bima dan Dimas akhirnya bertemu tatap muka untuk pertama kali setelah penangkapan. Air mata mengalir. Bima berlutut. Aku bodoh, Dimas. Aku takut kehilangan keluargaku, tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Dimas memeluknya erat meski tangannya masih terborgol. Kita akan perbaiki ini, sayang. Tapi kali ini tanpa rahasia lagi. Keluarga Bima yang datang dari Surabaya mendengar pengakuan itu dan meski marah besar mereka mulai melihat sisi lain dari cerita anak mereka. Penyelidikan memasuki fase akhir dengan bukti cik dan kesaksian medis yang membalikan segalanya. Dimas dibebaskan sore itu dengan permintaan maaf resmi dari kepolisian. Tapi luka emosional masih menganga dan perjalanan mereka baru saja dimulai menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Bebas dari tahanan, Dimas pulang ke apartemen yang kini terasa asing. Bima menunggunya di sana dengan bunga sederhana dan makanan kesukaan Dimas, rendang dan nasi putih hangat. Mereka duduk berjam-jam berbicara jujur tentang semua tekanan yang selama ini mereka pendam. Aku hampir kehilangan kamu karena ketakutan saya sendiri, kata Bima sambil memegang tangan Dimas. Mereka memutuskan untuk menghadapi keluarga bersama. Pertemuan di rumah orang tua Bima di Surabaya menjadi momen paling berat. Ayah Bima yang keras kepala awalnya menolak. Ini dosa besar, nak. Kamu harus berubah. Tapi melihat air mata anaknya dan keteguhan Dimas yang berdiri di samping Bima, akhirnya ayah itu melunak sedikit. Kalau ini membuat kamu bahagia, saya tidak bisa paksa. Tapi jangan harap saya terima begitu saja. Di Bandung keluarga Dimas lebih terbuka, ibunya bahkan memeluk Bima. Kamu bagian dari keluarga sekarang. Kembali ke Jakarta, kehidupan mereka mulai normal, tapi gosip di tempat kerja Dimas masih beredar. Bosnya memanggilnya ke ruangan. Saya tidak peduli orientasi kamu, Dimas. Yang penting kerjaan bagus. Dukungan itu memberi kekuatan baru. Tapi Rian, mantan teman yang mengkhianati, masih mencoba meminta maaf melalui pesan. Dimas memilih untuk memakan tapi tidak lagi dekat. Pengkhianatan mengajarkan saya siapa teman sejati, katanya pada Bima suatu malam saat mereka berjalan-jalan di taman kota. Bima sendiri mulai terapi untuk mengatasi rasa bersalah dan tekanan identitas yang selama ini dia abaikan. Mereka bergabung dengan komunitas kecil pria sesama jenis yang mendukung tanpa memaksakan apapun, hanya berbagi cerita dan pengalaman. Di sana Dimas belajar bahwa banyak orang di Indonesia menghadapi hal serupa dan bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Suatu hari mereka menerima undangan dari polisi untuk pertemuan mediasi dengan keluarga Bima. Di sana semua akta terungkap lengkap, termasuk bagaimana tekanan perjodohan membuat Bima nekat melakukan hal bodoh. Ayah Bima akhirnya memeluk anaknya. Makan ayah, nak. Ayah hanya ingin yang terbaik tapi salah cara. Momen itu menjadi titik balik. Dimas merasa beban di dadanya hilang perlahan. Hubungan mereka semakin kuat, bukan lagi rahasia tapi pilihan sadar untuk saling mendukung dalam masyarakat yang masih banyak prasangka. Dimas mulai menggambar komik tentang perjalanan mereka sebagai bentuk penyembuhan dan Bima mengajar anak-anaknya di sekolah dengan lebih sabar dan penuh empati. Tapi tantangan belum berakhir sepenuhnya. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa pertumbuhan bagi Dimas dan Bima. Dimas membuka usaha desain kecil-kecilan dari apartemen mereka dan banyak klien baru datang karena cerita mereka yang viral di media sosial. Meski awalnya negatif tapi berubah menjadi inspirasi. Bima kembali mengajar dengan semangat baru dan bahkan berani berbicara di depan rekan guru tentang pentingnya penerimaan diri.
Keluarga besar mereka mulai perlahan menerima meski ada kerabat yang masih menjauh tapi itu tidak lagi menyakiti seperti dulu. Suatu akhir pekan mereka pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta, tempat sepi di mana mereka bisa berpegangan tangan tanpa takut. Di sana Dimas berlutut dan berkata, "Bima, maukah kamu tinggal bersamaku selamanya?" Bukan lagi sembunyi-sembunyi. Bima menangis bahagia dan memeluknya. "Iya Dimas. Kita hadapi dunia bersama." Kembali ke Jakarta, mereka memutuskan untuk mengadakan acara kecil syukuran di apartemen hanya dengan keluarga dekat dan teman-teman sejati. Malam itu penuh tawa dan air mata bahagia. Tapi bayangan masa lalu muncul lagi ketika seorang jurnalis menghubungi mereka untuk wawancara tentang kasus fitnah kekerasan yang pernah mereka alami. Dimas awalnya ragu tapi Bima mendorong, "Ceritakanlah sayang. Mungkin ada yang terbantu." Wawancara itu menjadi viral dan banyak anak muda sesama jenis mengirim pesan terima kasih karena merasa tidak sendirian. Dimas dan Bima mulai aktif di komunitas online berbagi tips menghadapi keluarga dan masyarakat. Pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa pengorbanan identitas tidak perlu lagi. Mereka belajar memakan diri sendiri dan orang lain, termasuk Rian yang akhirnya datang meminta maaf langsung dan diterima sebagai teman biasa. Di kantor polisi yang dulu menahan Dimas sekarang ada program penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga sesama jenis berkat laporan kasus mereka. Dimas diundang sebagai pembicara dan dia bercerita dengan suara tegar, "Kebenaran selalu menang meski butuh waktu." Bima duduk di barisan depan bangga melihat pasangannya. Tapi di dalam hati Dimas masih ada luka kecil tentang bagaimana satu kebohongan hampir menghancurkan segalanya. Mereka berjanji tidak akan ada rahasia lagi dan setiap malam mereka saling cerita tentang hari mereka. Pertumbuhan itu terlihat jelas. Dimas menjadi lebih percaya diri dan Bima lebih terbuka dengan emosinya. Suatu hari orang tua Bima datang berkunjung ke Jakarta dan untuk pertama kali ayahnya memeluk Dimas. "Terima kasih sudah menjaga anak saya." Kata-kata itu seperti obat penyembuh. Kehidupan mereka mulai stabil tapi mereka tahu perjalanan masih panjang di negeri yang masih belajar tentang cinta beragam. Tahun pertama setelah kejadian itu berlalu dengan cepat. Dimas dan Bima pindah ke apartemen lebih besar di pinggiran Jakarta agar lebih nyaman dan punya ruang untuk mimpi-mimpi baru. Dimas menerbitkan buku komik digital tentang perjalanan mereka yang langsung laris di kalangan anak muda. Bima membuka kelas seni untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu dan di dalam kelas itu dia menyisipkan pelajaran tentang empati dan penerimaan tanpa pernah menyebut orientasi secara langsung. Keluarga besar dari kedua belah pihak mulai mengadakan reuni kecil di mana Dimas dan Bima dianggap seperti pasangan biasa. Meski masih ada tatapan aneh dari tetangga baru tapi mereka belajar mengabaikannya dengan senyum. Suatu malam saat hujan deras di Jakarta mereka duduk di balkon sambil minum kopi hangat dan Bima berkata, "Dimas, terima kasih sudah memakan saya. Tanpa kamu saya tidak akan jadi orang seperti sekarang." Dimas memeluknya erat, "Kita sama-sama belajar sayang. Cinta ini mengajarkan kita untuk kuat." Tapi di balik kebahagiaan itu ada satu pertanyaan yang selalu menggantung. Apakah kebenaran dalam cinta selalu harus dibayar dengan pengorbanan identitas diri di masyarakat yang masih penuh prasangka? Benarkah atau salahkah pendapat itu?